Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Demo di Kejati Sulsel ricu, massa mencoba merobohkan pagar dan serang kantor Kejati dengan batu. Pelaku teror pelemparan batu yang merusak belasan mobil di Jeneponto tertangkap. Nelayan di Bulukumba diserang kelompok nelayan kapal jaring. 1 orang disandra. Ya, unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar diwarnai kericuhan. Dalam unjuk rasa itu, massa menuntut Kejati Sulsel segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran sebesar 300 miliar rupiah yang diduga melibatkan pejabat di pemerintahan Kabupaten Bone. Ratusan massa yang tergabung dari sebuah aliansi asal Kabupaten Bone mencoba merobohkan pagar depan kantor Kejati Sulawesi Selatan. Massa juga memblokade Jalan Urip Sumoharjo Makassar sambil membakar ban. Bahkan massa menggunakan kayu untuk mendobrak pagar agar mereka bisa masuk ke dalam kantor Kejati Sulawesi Selatan. Tak puas sampai di situ, massa melempar batu, botol bekas air mineral dan telur ke arah kantor Kejati Sulawesi Selatan. Massa marah, mereka menuntut Kejati segera usut tuntas kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran tahun 2023-2024 sebesar 300 miliar rupiah di Kabupaten Bone. Sebab kerugian itu memicu defisit anggaran pemerintah Kabupaten Bone tahun 2025 sehingga pemerintah kabupaten menaikkan pajak PBB. Pemda Bone hari ini defisit 300 miliar. Adanya jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dihentikan. Kedua, tunjangan profesi guru senilai 34 miliar itu tidak dibayarkan, padahal pusat sudah mengirimkan dananya pada saat tahun 2024 bulan Desember. Tunjangan ASN senilai 25 miliar itu sampai hari ini tidak terbayarkan. Pihak Kejati akhirnya keluar menemui massa. Mereka menjelaskan bahwa pihak Kejati saat ini sedang memeriksa mantan penjabat Bupati Bone, Andi Islamuddin, serta mantan Sekda Pemkab Bone periode 2023-2024. Tentu menyita perhatian daripada penyelidik untuk segera melakukan kegiatan-kegiatan terkait pemeriksaan. Jadi, kenapa lambat? Karena jumlah kegiatannya yang begitu banyak. Hari ini masih dalam proses pemeriksaan. Di atas itu masih kami periksa mantan Sekda Kabupaten Bone dan mantan PJ Bupati. Setelah suasana panas mereda, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Salah satu pelaku teror pelemparan kaca mobil di jalur Trans Sulawesi Jeneponto akhirnya tertangkap. Polisi kini memburu satu pelaku lain yang kabur. Teror itu dilakukan karena tersangka kesal hampir ditabrak oleh mobil. Yang mobil pecah ke sana. Sana juga Kaca belasan mobil ini pecah setelah dilempari batu oleh 2 pemuda di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Jeneponto pada 23 Agustus lalu. Pemilik mobil yang tidak terima tindakan brutal itu, mereka melaporkan kejadian ini ke Polres Jeneponto. Video teror pengerusakan mobil tersebar di lini massa, membuat Polres Goa bergerak cepat mencari pelakunya. Pada Senin dini hari, 1 dari 2 pelaku teror pecah kaca mobil, Ahmad Radi, ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Barombong, Goa. Menangkap salah satu pelaku pengerusakan kaca mobil yang kami amankan di Desa Lembak Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Setelah ditangkap, tersangka langsung dibawa ke Polres Goa untuk diinterogasi. Menurut pengakuan tersangka, ia sengaja melempari mobil dengan batu secara acak karena kesal dirinya hampir tertabrak mobil. Belakangan diketahui teror pengerusakan mobil dilakukan tersangka saat sedang mabuk. Hah? Satu Atau banyak? Satu. Saya kenapa kau lempar mobil? Gara-gara apa? Itu hampir ditabrak.
Hampir ditabrak baru Pak Bibik terus ki. Melaksanakan aksinya dalam kondisi mabuk yang dia melakukan pelemparan kaca mobil secara random yang lewat-lewat di jalan raya. Tersangka Ahmad Radi lalu diserahkan ke Polres Jeneponto untuk diproses lebih lanjut, sementara satu rekannya masih dalam pengejaran polisi. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, sejumlah nelayan tradisional di Bulukumba diserang oleh sekelompok nelayan kapal jaring. Bahkan satu orang sempat disandra. Insiden itu terjadi setelah nelayan tradisional menegur kapal jaring yang masuk ke wilayah tangkap ikan tradisional. Tidak ada lagi pasang. Iya tonda yang pertama. Ini detik-detik nelayan tradisional menegur kelompok kapal jaring yang sedang menangkap ikan di perairan tangkap ikan tradisional Bulukumba. Teguran itu justru memicu keributan. Nelayan kapal jaring melempari nelayan tradisional dengan batu dan mengancam mereka dengan senjata tajam. Bahkan satu nelayan tradisional sempat disandra di tengah laut. Untungnya nelayan itu dilepaskan. Keesokan harinya pada Senin 25 Agustus 2025, nelayan tradisional meluapkan emosi kepada pemerintah desa Situ Baru, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba. Nelayan kesal karena lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Padahal Dinas Perikanan telah mengeluarkan aturan bahwa kapal jaring dilarang beroperasi kurang dari 12 mil dari bibir pantai. Namun aturan itu seringkali dilanggar dan merugikan nelayan kecil yang hanya mengandalkan alat pancing sederhana. Satu kapal itu ada 7 orang, ada 5 orang. Berapa kapal? Berapa kapal itu? 4 kapal? Iya. Kita bersama kami dihantam batu. Lebih 10 perahu. Dikejar semua. Dilempari batu. Katanya ada sempat yang disandra. Iya, satu. Bukan pertama kali. Sudah berulang kali. Kita ini nelayan kecil. Bagaimana? Diserang. Yang melakukan hal demikian itu siapa? Yang orang-orang yang pendatang ini pejaring ini. Jaring sang ini. Hingga berita ini ditayangkan, Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Nelayan berharap pemerintah setempat tegas melarang kapal jaring beroperasi. Jika tidak, keselamatan dan mata pencarian nelayan tradisional menjadi taruhannya. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Ya, kita ke informasi lain. Terpidana kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masuk daftar pencarian orang tertangkap di Kabupaten Pinrang. Kini ARD dinyatakan bersalah dan divonis 10 tahun penjara. Kenapa, Bit? Tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Negeri Pinrang menangkap ARD di Desa Bungi, Kabupaten Pinrang. ARD merupakan buronan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Duampanua, Pinrang. Sebelum tertangkap, ARD sempat berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari kejaran pihak Kejari Pinrang. ARD sempat berada di Malaysia selama 3 bulan, kemudian pindah ke Morowali selama 9 bulan, dan akhirnya ia kembali ke kampung halaman dan ditangkap di Desa Bungi. Inisial ARD. ARD. Ini sudah berapa lama DPO? DPO di ARD ini DPO kurang lebih setahun, di mana dia kabur ke 3 bulan di Malaysia, yang kemudian 9 bulan di Morowali. ARD terjerat kasus persetubuhan anak di bawah umur pada awal tahun 2024. ARD sempat disidang, namun Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan vonis bebas kepada ARD. Tak terima dengan putusan itu, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan banding hingga kasasi, dan akhirnya ARD dinyatakan bersalah. Pihak Kejari telah melayangkan surat panggilan, namun diabaikan oleh ARD. Vonis PN, yakni vonis bebas. Ya. Kemudian Jaksa Penuntut Umum banding, kasasi, dan kemudian kasasi masuk. Terus 10 tahun. Atas perbuatannya, ARD divonis 10 tahun penjara. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Ya, kasus pembunuhan Masdar di Kabupaten Maros menemukan titik terang. Masdar ternyata dibunuh oleh kakak iparnya dengan sajam. Pembunuhan itu juga melibatkan keponakan Masdar. Motifnya, tersangka kesal karena Masdar sering memarahi adik kandung tersangka. Dua orang ini merupakan ayah dan anak yang menghabisi nyawa Masdar, warga Bringjene, Kecamatan Monconglowe, Maros. Keduanya ditangkap tak jauh dari lokasi pembunuhan setelah salah satu pelaku bernama Sembang menyerahkan diri. Kedua pelaku menghabisi Masdar karena masalah keluarga. Istri Masdar yang merupakan adik kandung tersangka sering dimarahi oleh Masdar, sehingga tersangka dan anaknya emosi, lalu menyerang Masdar dengan senjata tajam sampai meninggal dunia. Untuk pelaku ada 2 orang, di mana pelaku itu merupakan inisial S dan satunya anaknya. Artinya bapak anak ini? Bapak anak. Istri korban merupakan adik dari pelaku dan kesal melihat perlakuan korban terhadap adik kandungnya, sehingga hal tersebut membuat pelaku memberikan pembelajaran sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.